Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamda syakirin hamdan na'imin. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Ba'athahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa lan yaqbidahu hatta yutimma bihi ni'mah. Sebelumnya saya mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas kehadiran antum semua di sini, dan juga yang mungkin mohon maaf karena mungkin durasinya terlalu pendek. Ada mungkin ikhwan kita yang baru datang, karena ini edisi perdana, sementara Ustadz tuh cuman persinggahan aja. Mudah-mudahan ke depan nanti Ustadz bukan singgah tapi benar-benar niat untuk ke Tegal. Durasinya lebih lama, insyaallah taala. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi, dari bapak-bapak kita pihak TNI maupun Polri, juga dari Kokam Muhammadiyah, dari ikhwan kita PPM yang ikut berpartisipasi. Dan juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada tetangga-tetangga masjid kami yang kami cintai, dari warga Nahdiyin maupun warga Muhammadiyah ataupun siapa saja dari tetangga-tetangga masjid kita yang alhamdulillah mereka juga ikut membantu dan ikut mendoakan jalannya acara kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat semua itu semua dalam catatan kebaikan mereka. Amin ya rabbal alamin. Pesan moral dengan kedatangan beliau, dengan ziarahnya beliau di tempat masjid kita ini, ada satu pesan moral yang saya inginkan, dan itu saya ingin sampaikan kepada antum semua. Kun salafiyan alal jaddah. Jadilah antum itu salafi yang benar, jangan salafi golongan. Antum sering dengar ini Ustadz Salafi tapi tetangga sebelah. Ini kalimat-kalimat gak pantas. Makanya saya pesan moral dengan cara seperti dengan kehadiran beliau. Ikhwah Masya Allah, ahlan wa sahlan Ustadz, ta'al indana ziyarah, fadhal ziyarah. Kita ahlan wa sahlan. Pesan moral yang ingin saya sampaikan kepada antum semua, dengan kehadiran beliau di tempat yang mulia ini, saya akan sampaikan kepada antum, cobalah perbiasakan, jadilah salafi yang benar, jangan salafi golongan. Salafi Ustadz Fulan, iya Ustadz Salafi, tapi bukan salafinya kita. Kamu salafinya apa emangnya? Ini yang ada apa enggak? Hah? Mau tobat apa enggak? Tolonglah jangan mengotak-ngotakan Ustadz Salafin kita ini. Sementara kita di luar dimaki-maki oleh musuh-musuh dakwah, sama semuanya rata, Ustadz Wahabi apa semua. Sementara dari kalangan kita sendiri mau taklim ke Ustadz, gimana antum Ustadz Salafi, ilmu Masya Allah, tapi sebelah, bukan dari kita itu garisnya itu. Makanya saya katakan kepada antum, kalau jadi salafi itu jadi salafi yang waras. Kalau jadi salafi itu salafi yang benar. Masyayikh kita di Yaman, masyayikh kita di Madinah satu, guru kita di Madinah satu, guru kita di Yaman satu, masyayikh semuanya satu manhaj, satu hati. Giliran sampai di Indonesia diundang berpecah belah. Yang undang karena panitianya ini, yang ini gak datang. Yang ini, yang undang panitianya ini gak datang. Makanya antum tahu kalau saya itu paling jarang hadir kalau diundang daurah, acara aja sendiri sana. Kalian mau nilai saya pro kemana, terserah. Yang penting pengetalim kita Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Katsir. Jadi cara kita ini, cara pandang kita ini, cobalah perbiasakan menilai ustadz, menilai seorang itu dari sisi pemahaman dia, dari sisi kitab yang dia baca, cara dia memahami. Jangan kemana condongnya dia, itu kita salah. Ini keluar ke TV ini enggak? Kalau keluar ke TV ini berarti salafinya bukan kita. Kalau masuknya TV ini dia, Masya Allah,
Sampai pernah ada ikhwan cerita, Masya Allah, alhamdulillah saya baru tahu ternyata ustadz ini sama kita, alhamdulillah. Kenapa? Ini ustadz ini, alhamdulillah, tadinya saya ragu kemana manhajnya. Kemarin pas ada daurah, nggak usah saya sebutkan tempatnya di mana ya. Pas ada daurah, alhamdulillah dia hadir ustadz. Saya baru pulang, ternyata ustadz ini sama kita. Jadi kayak gitu hikmahnya kamu menghadiri daurah. Jadi hadir daurah itu kamu jadikan tolak ukur salafinya pro kamu, pro ini. Nah, memang saya ini kadang-kadang banyak orang nggak senang, nggak peduli juga. Kenapa? Saya seringnya berontak dengan pemahaman seperti itu. Daurah absen, nanti di share di Facebook, dibaca satu persatu. Alhamdulillah ustadz ini hadir, ustadz ini kok nggak hadir, ustadz ini nggak jelas pronya kemana ini orangnya ini. Begitu ketemu panitia, baca di Facebook, dibaca nama saya nggak ada, ketemu panitia. Kamu kalau mau ngadain daurah absen untuk data panitia, tapi tolong jangan di-share di Facebook. Kenapa Ustaz? Penyakit apa? Akhirnya banyak ikhwan kita melihat siapa yang tidak muncul namanya di Facebook. Ustaz ini dalam tanda tanya, ini pronya kemana ini Ustaz? Pronya saya sendiri aja udah, terserah kalian mau nilai saya yang mana. Kenapa dakwah kita harus berpikir mau pro kemana, mau takut kemana, apa semua? Ya akhi, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ini buruknya kita. Sampai kapan kita mau tobat, mau ngotak-ngotakkan salafiyin seperti ini? Salafi ini bagus, tapi ini salafi tetangga sebelah. Salafi tetangga sebelah itu apa maksudnya? Coba diperjelas. Ya tetangga sebelah. Sebelah mana? Kamu selingkuh apa gimana? Jadi tolonglah, ini pesan saya barakallahu fikum, ini yang buat kita penyakit. Ayo, dakwah ini kalau kita tidak berpecah, barakallahu fikum, Masya Allah, luar biasa berkembangnya, luar biasa majunya dakwah kita ini. Cuman berpecah belahnya yaitu tadi. Maka pesan dari saya barakallahu fikum ikhwan, jangan mengotak-ngotakan ustadz. Karena kadang-kadang juga ulahnya ikhwan-ikhwan kita kadang. Ustadznya nggak ada masalah, tapi ikhwan kita kadang-kadang ini ustadz ini nggak masuk dalam sini, ustadz ini ditanya salafi, bukan salafi, tapi bukan dari kita. Jadi tidak demikian ya ikhwan. Para ulama kita satu di sana, kita belajar dari Yaman. Para masyayikh dari Saudi memuji para masyayikh Yaman, masyayikh Yaman merujuk kepada masyayikh Saudi. Juga sebaliknya, kenapa giliran kita di Indonesia murid-muridnya kok pada hasad? Kadang-kadang yang ini bukan dari kita, yang ini. Kenapa ya ikhwan? Kurangnya ikhlas dalam berdakwah. Yang kedua, adanya kepentingan dalam berdakwah. Bisa jadi kepentingan ingin tersohor, ingin ditokohkan, ingin dipandang, ingin. Nah, gak perlu orang menyoroti, Ustadz, apa antum gak tahu? Kan dulu ada yang membicarakan, Ustadz itu begini-begini kesalahannya. Saya tahu kesalahan, tapi ingat ya ikhwan, dulu para zaman muhaditsin membicarakan kesalahan orang itu untuk meninggalkan hadisnya, bukan meninggalkan dakwahnya. Fahami itu. Itu dalam konsep ilmu mustalah. Kecuali kalau bid'ah, ahlul bid'ah, khawarij, qadariyah, murji'ah, itu pun dalam keadaan darurat para ulama masih mengambil riwayat dia kalau memang tidak ada jalan lain kecuali dari jalur hadis itu. Makanya ada bab di dalam ilmu mustalah itu hukum riwayatil mubtadi', hukum mengambil riwayat mubtadi'. Jadi bedakan. Kalau orang zaman dahulu membicarakan kesalahan ulama muhaditsin itu untuk menilai hadisnya pantas diterima atau tidak, bukan kemudian ditolak dakwahnya. Ibnu Lahiyah dan beberapa ulama ditolak riwayatnya, dhaif riwayatnya. Tapi apa? Ulama disanjung, dipuji. Nah ini kita salah, menilai kesalahan kemudian untuk meninggalkan orangnya, meninggalkan dakwanya, bahkan mencacinya, memakinya, mencelanya. Ini yang ingin saya sampaikan, dan ini menyakitkan hati kita ya ikhwan. Nah, mungkin sebentar lagi akhirnya dengan ini nanti ada lagi mungkin, ternyata Ustadz Mustafa ini pelan-pelin manhajnya. Bagi saya terserah. Dakwah itu ya akhi barakallahu fikum, ittabi'u ma unzila ilaikum rabbikum. Ikuti kebenaran, jangan ikuti orang. Mati enggak bakal dipertanggungjawabkan orang lain. Mati enggak bakal dipertanggungjawabkan ustadzmu.
Ini kita alami di Yaman, barakallahu fikum, konflik di Yaman waktu al-fitnah, subhanallah, kita dipaksa. Waktu itu ribut antara dua orang syekh kita. Sebagian orang-orang kita, teman-teman kita Indonesia pro ke syekh kita, dan dua-duanya saya muliakan. Syekhna Syekh Yahya Al-Hajuri hafizahullah, saya beliau di atas kepala saya, beliau adalah syekh saya, guru saya, Masya Allah. Juga satu lagi Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah. Itu konflik fanatik luar biasa teman-teman kita, dan juga banyak murid. Sampai ada 3 orang datang ke rumah saya, antum dalam fitnah ini pro kemana? Saya pro kepada kebenaran. Bukan zamannya begitu. Ini sekarang pronya syekh ini atau syekh ini. Sampaikan kepada syekh, saya nggak pro kepada siapapun. Nanti kita laporkan ke syekh kalau antum nggak milih pilihan. Lapor pada gubernur aja kalau perlu, saya bilang. Saya diusir pun nggak apa-apa. Mati nggak bakal dipertanggungjawab oleh syekh saya. Nggak mati, nggak bakal. Siang-siang datang pengawal syekh ke rumah, gedor pintu siang-siang. Saya dipanggil Abu Salman. Assalamualaikum. Salam, Ba Salman. Ewa. Sofia, Ba Salman. Syekh qala kiani tarud, suruh bantah ustadz yang ditahdir oleh syekh waktu itu di Indonesia. Kamu bantah. Saya tanya, kenapa syekh nyuruh saya? Ya karena syekh tahu orang Indonesia ini tamengnya kamu. Lagi-lagi kalau saya negur mereka, selalu bertamanya di belakang kamu. Saya ingin supaya kamu bantah, supaya berubah ini prinsipnya orang Indonesia ini. Jangan terlalu fanatik kepada Syekh Abdurrahman. Ya akhirnya bilang, saya nggak pernah nyuruh mereka. Itu prinsipnya mereka, kenapa saya disalahkan? Tapi Syekh nyuruh kamu bantah, bawa senjata. La, wallahi Nabi bilang enggak mungkin. Ya Abu Salman, kasihan saya disuruh Syekh. Kalau kamu nggak mau saya dimarahin Syekh, terserah mau dimarahin mau apa. Nabi bilang nggak peduli. Tolonglah. Ana bilang lah ya, kamu taruh tembakmu di sini nggak bakal. Saya bilang, saya laporkan kamu sama Syekh, lapor sama polisi. Terus saya bilang, ini di Yaman, di negeri orang, saya nggak bakal. Ya akhirnya bilang, ingat, saya mati sendirian, nggak bakal datang dipertanggungjawabkan oleh Syekh. Saya datang, saya mati, nggak bakal kamu datang membela saya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tolong salam kepada Syekh, sampaikan, anak tidak bisa dipaksa. Anak bilang, Syekh mau ngusir saya, sekarang juga saya siap diusir. Apapun resikonya, kebenaran harus bertahankan. Untuk apa? Jadi tolong barakallahu fikum, pesan saya di sini adalah tolong jangan berhenti mengotak-kotakan ustaz-ustaz kita. Jangan kemudian mengatakan ustadz ini bukan kita, memang salafi ilmu masya Allah, tapi dia jangan. Makanya sengaja saya undang, ayo ini faham ini loh, bahwa kita ini loh salafi itu gini loh. Kenapa? Oh masyayikh kita satu kok, kenapa muridnya jadi ribut? Jadi akhirnya apa nantinya? Nabinya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, umatnya ribut. Nabi Isa, umatnya Nabi Isa yang katanya Nasara menghujat muslimin. Padahal nabinya mereka satu, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtaraku. Jangan kalian ikut-ikutan seperti umat ahlul kitab yang berpecah dan berselisih. Naam. Mudah-mudahan barakallahu fikum ya ikhwan, dengan adanya ziarah beliau, dan insyaallah mudah-mudahan habis Ramadan kita bisa mendatangkan beliau lagi atau mungkin ustaz yang lainnya. Insyaallah taala mudah-mudahan juga tempat kita ini berkah. Dan ini adalah kebanggaan kita juga di Tegal. Alhamdulillah kita punya tempat, Masya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggantikan waktu antum semua dan harta antum yang keluar dengan kedatangan antum di sini semua. Dan mudah-mudahan mulai ke detik ini Allah menyatukan hati kita, menyatukan langkah kita semua, dan menghilangkan rasa sentimen, rasa dendam, rasa hasad di hati kita semua demi untuk dakwah. Na'am barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halas. Ini ada ustadz ketiga.